ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu yang mau mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Saya dari mahasiswa Rich, saya akan memberikan atau membagikan renungan kepada kita pada pagi hari ini. Langsung saja kita akan merenungkannya, dan sebelum kita merenungkannya kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur pada pagi hari ini atas berkat dan anugerah-Mu kepada kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan dapat kami berada di sini Tuhan, dan kami akan membagikan renungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu yang kami sampaikan dapat teraplikasikan di dalam hati orang yang mau menerima kebenaran Tuhan. Dan berkati juga hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan. Semoga Engkau memberkatinya terus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, langsung saja kita akan membuka Alkitab kita. Kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Biar saya bacakan untuk kita. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 ayat sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan sekeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tentu masih ada di dalam hati kita harus berjaga-jaga. Tentu kita harus setiap waktu, setiap saat kita harus berjaga-jaga. Nah, kita tidak tahu apa aja yang terjadi, yang akan kita hadapi ke depannya Tuhan. Makanya kita harus memelihara iman kita di dalam hati kita, supaya iman kita menyemangatkan kita untuk berjaga-jaga ke depannya. Tema renungan saya pada pagi hari ini yaitu berjaga-jagalah. Tentunya kenapa saya mengangkat tema saya ini, karena ada orang banyak sekali pada saat ini di kehidupannya belum diandalkan, atau masih ragu-ragu dalam kehidupannya. Dia belum percaya kepada dirinya, kurang percaya diri. Makanya pada pagi hari ini saya akan memberikan 2 poin. Yang pertama, mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena orang percaya masih bisa jatuh ke dalam dosa. Orang percaya, kita sebagai orang-orang percaya ini masih bisa jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus berjaga-jaga, karena kita masih di dunia ini. Walaupun kita adalah orang-orang yang sudah lahir baru, yang sudah mengenal kebenaran yang benar, tetapi masih ada pribadi kebenaran yang masih belum ada di dalam dirinya kebenaran. Makanya pada pagi hari ini harus saya ingatkan kembali lagi, kita harus menjaga-jaga, karena kedepannya kita tidak tahu apa yang terjadi. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Biar saya bacakan.
iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Tentunya di ayat yang barusan kita baca ini, ada yang masih ada di dalam diri kita, yaitu si iblis. Kita sebagai orang yang percaya, masih ada yang mengganggu-ganggu kehidupan kita, yaitu si iblis. Yang barusan kita baca tadi, kalau ada di dalam dirinya si iblis, dia anggap adalah bapaknya si iblis. Tentunya kita, ya, ada orang yang percaya, ketika kita sudah mengenal kebenaran, kita sudah mengimani Tuhan Yesus dalam diri kita, pasti hidup kita selalu di hadapan Tuhan. Maka iblis akan lari ke di dalam diri kita. Makanya kita semua yang sudah benar-benar mengenal kebenaran ini, kita harus benar-benar teguh, supaya kelak kemudian si iblis tidak mengganggu kehidupan kita atau apapun pekerjaan kita, si iblis menjauh. Makanya kita harus berjaga-jaga. Kita harus andalkan Tuhan dalam hidup kita, supaya si iblis tidak mengganggu kita di dalam diri kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, di sini di Yohanes pasal 8 ayat 44 ini, di sini dikatakan, tahu bahwa sebelum kita lahir baru, kita anak-anak iblis, tapi karena kita sudah lahir baru, maka kita harus bukan lagi anak-anak si iblis, melainkan anak-anak Tuhan. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga, supaya kita tetap dalam Tuhan. Segala kejahatan kita harus menghiraukan. Banyak godaan, baik dari teman, sahabat, maupun selingkungan, itu dari si iblis. Tentunya kita, orang-orang yang sudah percaya, kita harus menjauhkan di dalam diri kita. Jangan tergoda dengan teman atau selingkungan. Tetap andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Hanya pada pagi hari ini, yang pertama, harus kita berjaga-jaga, supaya kita sebagai orang yang sudah percaya tidak jatuh ke dalam dosa dan si iblis menjauh di dalam kehidupan kita. Nah, yang poin yang kedua adalah mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena kita tidak tahu hari esok. Kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Coba kita buka di Yakobus pasal 4 ayat 14. Yakobus pasal 4 ayat 14. Yakobus pasal 4 ayat 14. Biar bacakan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yang di ayatnya yang 14a tadi katanya, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tentunya kita sebagai orang-orang Kristen masih belum tahu apa yang terjadi ke depannya. Entah apa yang terjadi, mungkin jatuh dalam motor, kecelakaan di sini, atau ada musibah yang lain. Tentunya harus kita berjaga-jaga, tetap berdoa, kita teguhkan diri kita. Kita harus imani, kita kasih iman di dalam diri kita, supaya Tuhan selalu mengajak kita untuk selalu bersamanya. Karena kita harus berjaga-jaga. Di ayatnya yang Yakobus 4 ayat 14. Hari esok tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Inilah alasan kenapa firman Tuhan mengatakan supaya tetap menjaga di setiap detik, menit, dan jam.
Di semua itu pasti ada godaan. Pasti setiap manusia jatuh dalam dosa. Baik mungkin saya pergi sudah beristirahat. Mungkin ada beberapa menit saya pergi, entah apa yang terjadi sama. Itu salah satu contoh. Entah apa yang terjadi di dalam diri kita ke depannya. Makanya kita harus berjaga-jaga supaya kita sebagai umat manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Kita harus memiliki kemampuan untuk mengetahui masa depan. Bahkan 1 menit pun kita harus memiliki Tuhan di dalam diri kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi siapa yang tahu hal itu adalah Allah. Karena Allah adalah Maha Tahu. Tentunya kita tahu, hanya Tuhan yang tahu segala apa yang terjadi ke depan. Kita tidak tahu. Kita hanya sebagai umat manusia, kita hanya menjalankan apa yang telah diperintahkan, apa yang kita mau. Ketika ada Tuhan Yesus dalam diri kita, kita harus menyimaninya supaya setiap pergumulan yang kita inginkan dapat Tuhan berkati kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita sebagai orang-orang yang berkeinginan mau mengenal kebenaran, kita harus merenungkannya baik setiap hari, setiap detik, kemanapun kita berada. Kita harus meminta mohon kepada Tuhan supaya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita pada setiap langkah kita, entah kemanapun kita. Karena kepada siapa lagi kita memohon? Kita minta kepada saudara kita manusia? Tentu tidak. Karena saudara kita manusia tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Makanya kita sebagai orang-orang yang sudah ada di dalam diri Tuhan, kita harus memberikan Tuhan kepada, menerima, membaca setiap firman, biar makin imanmu makin bertambah, supaya Tuhan selalu menuntut jalan Tuhan menuntut engkau ke jalan yang benar. Kita harus mengikuti apa perintahnya. Walaupun kebanyakan orang pada saat ini ada yang meragu-ragukan bahwa segala firman Tuhan yang telah Dia perintahkan sangat berat untuk mengikutinya. Tetapi setiap orang yang sudah benar-benar mengenal kebenarannya, pasti kalau ada di dalam dirinya, pasti itu tidak berat baginya. Pasti dia jalankan apapun perintah Tuhan, karena hanya kepada Tuhanlah nyawanya dia serahkan. Karena di luar itu tidak ada lagi yang mengampuni segala dosa umat manusia selain Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang telah saya sampaikan kepada pagi hari ini, semoga Bapak Ibu merenungkan di dalam diri masing-masing, supaya kita tetap berjaga-jaga, supaya cobaan-cobaan yang kita hadapi itu memang sudah kewajiban kita sebagai orang-orang Kristen. Harus ada cobaan-cobaan ke depan. Ketika tidak ada cobaan yang kita hadapi, maka tidak akanlah kehidupan kita tidak akan menyenangkan bagi Tuhan. Makanya pada pagi hari ini saya akan memberikan pedoman buat saya bahwa harus saya akan berjaga-jaga. Harus saya memberikan hidup saya kepada Tuhan, supaya Tuhan tetap menjaga dan melindungi saya pada setiap langkah dan setiap kedepannya. Baik, sekian renungan yang telah saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan Maranatha.